saya lanjutkan di sini kawan-kawan sekalian, dm per dv sama dengan d dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat minus 1/2. Nah, di sini saya tuliskan m0-nya sebelah sini per dv. Nah, maka dm per dv yaitu semua yang ada di sini kita turunkan terhadap v ya, turunkan terhadap kecepatan. Nah, yaitu di sini ya, semua yang ada di dalam kurung ini maksudnya ya, semua suku yang ada di dalam kurung ini termasuk pangkatnya akan kita turunkan terhadap v. Nah, maka untuk untuk memudahkan kita menurunkan persamaan seperti ini, maka kita gunakan turunan parsial. Nah, maka kita gunakan turunan parsial ya, turunan parsial ya, turunan parsial. Nah, maka di sini tadi nilai m itu adalah m sama dengan m0 dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat minus 1/2 ya, m nya tadi kan. Nah, maka kalau kita turunkan terhadap kecepatan, maka kita misalkan dulu bahwa di sini m sama dengan m0 u pangkat minus 1/2. Nah, di mana u itu di mana u adalah 1 kurang v kuadrat per c kuadrat ya. Ya, jadi di sini u-nya di dalam kurung ini saya misalkan adalah suku u, yaitu u-nya sama dengan 1 kurang v kuadrat per c kuadrat. Nah, maka persamaan di atas menjadi m sama dengan m0 u pangkat minus 1/2 ya. Nah, maka untuk turunan parsialnya yaitu adalah dm per dv ini sama dengan dm per du kali du per dv ya, du per dv. Nah, ini kan kalau kita ini kan du nya juga akan saling menghilangkan, maka kembali ke dm per dv juga kan. Nah, ini adalah turunan parsial. Nah, maka yang perlu kita cari adalah dm per du dan du per dv. Nah, hasilnya kemudian kita perkalikan. Nah, maka kita cari dulu dm per du. Nah, di sini dm per du, nah di sini m-nya. Maka kalau kita turunkan terhadap u ini dm per du, maka menjadi ini kalau kita turunkan menjadi minus 1/2 m0 u pangkat minus 3/2 kan. Nah, ini kalau pasti paham karena di sini kalau turunan maka pangkatnya kita kurangkan, kurang 1 yaitu minus 1/2 di sini kali, karena di sini 1 minus 1/2 kali 1 yaitu minus 1/2 m0 u pangkatnya kita kurang 1 menjadi minus 1/2 kurang 1 menjadi minus 3/2. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk dm per du nya. Nah, kemudian du per dv nya, du per dv ini turunan dari 1 tentu saja 0 ya, turunan konstanta 0. Kemudian min v kuadrat per c kuadrat ini akan menjadi 2 min 2 v per c kuadrat ya. Nah, karena 2 nya kan kali di sini kan kali 1 yaitu min 2, ini kan 0 kurang ini tentu saja hasilnya akan minus, maka minus 2. Nah, pangkatnya tadi kalau turunan kan kurang 1 berarti 2 kurang 1 maka pangkat 1, tapi tidak perlu ditulis kan, min 2 v per c kuadrat. Nah, ini kita sudah dapatkan dm per du dan du per dv. Kemudian kita masukkan ke sini, maka ini menjadi dm per du itu adalah minus 1/2 m0 u pangkat minus 3/2. Nah, kali du per dv yaitu minus 2 v per c kuadrat ya. Nah, maka kawan-kawan bisa lihat ini adalah kali ya, kali. Nah, 2 suku. Nah, di sini minus 1/2, di sini ada minus 2. Minus 1/2 kali minus 2 itu hasilnya akan 1. Nah, hasilnya itu 1. Maka ini bisa saling menghilangkan ya, karena hasilnya 1. Minus 1/2 kali minus 2 itu hasilnya 1. Maka persamaan ini tinggal menjadi m0 u pangkat minus 3/2 kali v per c kuadrat kan. Ini adalah dm per dv nya ya. Nah, maka kita ganti m0, u nya tadi kita masukkan kembali yang kita misalkan tadi, yaitu dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat kali v, ini pangkat minus 3/2 kali v per c kuadrat ya. Nah, ini adalah dm per dv nya. Ini adalah dm per dv nya ya, dm per dv nya yaitu ini c kuadrat dm per dv, kemudian m0 dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat minus 3/2 v per c kuadrat.
saya tuliskan ulang, dm per dv sama dengan m0 per c kuadrat. Ini hasilnya tadi, yaitu dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat minus 3/2 kali v. Nah, ini saya bisa tuliskan menjadi dm per dv, atau saya lanjutkan di sini ya kawan-kawan. Ini menjadi m0 itu m0 kali v dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat minus 3/2 di per c kuadrat ya. Nah, persamaan ini saya bisa tuliskan begini kan kawan-kawan, yaitu ini pangkat 3/2 ya, m0 kali v dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat minus 3/2 per c kuadrat. Nah, ini kalau saya jadikan pembagi, suku yang ini kalau saya jadikan pembagi, maka pangkatnya akan menjadi positif kan. Nah, di sini saya lanjutkan, dm per dv sama dengan m0 kali v di per c kuadrat. Nah, ini kalau saya jadikan pembagi, yaitu maka dia akan pangkatnya menjadi positif, yaitu menjadi 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 3/2 kan. Nah, pasti kawan-kawan paham tentang ini, maka pangkatnya menjadi positif. Nah, ini saya lanjutkan menjadi m0 kali v di per c kuadrat. Ini kalau saya jabarkan bisa menjadi 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 1/2 kali 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 1 ya di sini, tapi tidak perlu ditulis. Pangkat 1 ya, tapi tidak perlu ditulis. Nah, ini kan persamaan 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 3/2, saya bisa jabarkan jadi seperti ini, yaitu 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 1/2 kali 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 1 di sini ya, tapi tidak perlu ditulis. Karena kalau kita kalikan juga, ini kan pasti pangkatnya kita akan jumlahkan 1/2 tambah 1, yaitu 3/2 ya. Pasti kawan-kawan paham tentang ini, jadi saya jabarkan seperti ini ya. Nah, kawan-kawan tentu masih ingat tadi bahwa ternyata massa partikel yang bergerak atau massa yang diukur oleh pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya m sama dengan m0 di per 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 1/2 kan tadi. Nah, maka ini tidak lain adalah ini kan, kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini yang ini ya, yang ini ya. Nah, persamaan ini m0 per 1 kurang v kuadrat per c kuadrat pangkat 1/2 itu sama dengan m ya, sama dengan m. Nah, sama dengan m, yaitu massa ketika partikel bergerak. Maka persamaannya saya bisa ganti menjadi dm per dv ini sama dengan m kali v di per c kuadrat dalam kurung 1 kurang v kuadrat per c kuadrat ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, karena tadi ini sudah jadi m ya, jadi m. Nah, kemudian ini saya bisa rubah menjadi m kali v per c kuadrat. Nah, kalau saya samakan penyebutnya menjadi c kuadrat kurang v kuadrat di per c kuadrat ya. Nah, maka tentu saja c kuadrat yang ini dan yang ini akan saling menghilangkan. Nah, ini menjadi m kali v di per c kuadrat kurang v kuadrat ya, c kuadrat kurang v kuadrat. Nah, ini saya bisa tuliskan ulang hasilnya. Ternyata dm per dv itu hasilnya adalah m kali v di per c kuadrat kurang v kuadrat ya. Ini hasilnya dm per dv. Nah, kalau kita kali silang, maka ini akan menjadi, kalau kita kali silang ya, ini akan menjadi mv dv ya sama dengan dm dalam kurung c kuadrat kurang v kuadrat ya. Nah, kalau kita kali silang, nah maka ini akan menjadi mv dv sama dengan c kuadrat dm kurang v kuadrat dm ya. Dm ini saya kali masuk, c kuadrat dm kurang v kuadrat dm. Ya, di sini saya tuliskan ulang hasil kali silang tadi, yaitu mv dv sama dengan c kuadrat dm kurang v kuadrat dm. Nah, kawan-kawan, tadi sebelumnya kita sudah dapatkan suatu persamaan di sini tadi ya, persamaan yang ini ya, persamaan yang ini de sama dengan mv dv tambah v kuadrat dm. Jadi saya tuliskan ulang persamaan ini, saya tuliskan ulang, yaitu bisa tuliskan ulang ya, de mv dv tambah v kuadrat dm. Ini saya tuliskan ulang dari sini, yaitu de sama dengan mv dv tambah v kuadrat dm ya. Saya tuliskan ulang persamaan yang ini loh, yang ini saya tuliskan ulang ya, de sama dengan mv dv tambah v kuadrat dm. Nah, kemudian
hasil kali silang tadi. Nah, di sini kita substitusikan ke persamaan yang kita dapat pertama tadi, yaitu MVdV nilainya yang ini ya. MVdV itu nilainya yang ini, C kuadrat dm kurang V kuadrat dm. Maka kita ganti MVdV menggunakan persamaan yang di atas ya. Maka menjadi DE sama dengan, kita ganti MVdV-nya karena kita sudah dapat MVdV-nya, yaitu C kuadrat dm kurang V kuadrat dm ya. Yang ini MVdV tambah V kuadrat dm ya. Nah, maka ini kalau menjadi C kuadrat dm kurang V kuadrat dm tambah V kuadrat dm ya. Nah, V kuadrat dm minus V kuadrat dm tambah V kuadrat dm ini bisa saling menghilangkan, jadi 0 ya. Nah, maka yang ada adalah tinggal DE sama dengan C kuadrat dm. Nah, maka kalau kita integralkan kedua ruasnya, ini menjadi E sama dengan C kuadrat. Nah, integral DE adalah E, integral dm adalah M. Nah, kita dapatkan E sama dengan MC kuadrat. Nah, ini kita dapatkan persamaan Einstein ya, MC kuadrat. Nah, ini adalah energi total, ini adalah masa ketika partikel bergerak atau masa yang diukur oleh pengamat yang bergerak, yang tentu saja pergerakannya, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya ya. Nah, ini masanya. Nah, maka ini adalah MC kuadrat, ini adalah energi total pada partikel yang bergerak itu. Jadi ini adalah energi total pada partikel yang bergerak, energi totalnya ya, energi total pada partikel yang bergerak. Nah, sedangkan jika partikel itu diam, maka energinya juga adalah E0 sama dengan M0 C kuadrat. Nah, ini energi diamnya ya. Nah, energi diamnya adalah E0 M0 C kuadrat. Nah, kita gunakan massa diam. Nah, ini adalah energi diam. Nah, jadi untuk energi totalnya itu EMC kuadrat, massa ini adalah massa bergeraknya, sedangkan energi diamnya adalah E0 sama dengan M0 C kuadrat. Massa yang kita gunakan adalah massa diamnya. Oke, saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.